Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal gerak dan gaya kelas 7 ya. Oke, coba perhatikan soal berikut ini. Dinda mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 60 meter per sekon. Apabila jarak yang ditempuh Dinda 6 km, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah... Oke, yang pertama kita tulis dulu besaran apa yang diketahui, pasti ya. Oke, kita tulis diketahui. Yang pertama kecepatan. Oke, kecepatan itu simbolnya V ya, sebesar 60 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh Dinda, jaraknya itu simbolnya S, sebesar 6 km. Kemudian ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut, simbolnya T. Oke, langsung bisa kita jawab. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita cek dulu satuannya. Apakah sudah setara? Apakah sudah satuan SI? Oh, ternyata satunya meter, satunya kilometer. Maka kita ubah yang kilometer, kita jadikan ke meter ya. Kilometer ke meter itu berarti 6.000 ya meter. Oke, setelah ini baru bisa kita jawab. Masih ingat rumusnya untuk mencari jarak, rumus GLB ya? Kita menggunakan rumus GLB. S itu sama dengan V kali T. Ini ya, maka kalau kita mencari T sama dengan S per V. Oke, diingat ya. Nah, langsung bisa kita masukkan besarnya S itu adalah 6.000, kemudian V-nya 60. Oke. Udah ya, kita bisa coret-coret. Oke, nolnya coret-coret. 600 bagi 6, maka dapatkan 100. Waktu satuannya sekon. Nah, didapatkan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah 100 sekon. Oke, apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut selama 4 menit adalah... Nah, soal nomor 2 ini masih sama dengan soal nomor 1, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Pertama, sama kita tulis besaran apa yang diketahui dari soal. Oh, di sini diketahui kecepatan. Kecepatan itu V ya. V-nya sebesar 8 meter per sekon. Kemudian diketahui waktunya, T-nya 4 menit. Oke. Nah, dalam mengerjakan soal, setelah kita menulis diketahui, boleh langsung kita cek nih satuannya. Apakah satuannya sudah satuan SI dan setara apa belum? Nah, ternyata di sini T-nya itu satuannya menit, maka harus kita ubah ke satuan SI, yaitu sekon. Kita ubah ya ke sekon. 1 menit itu 60 sekon atau 60 detik, maka 4 menit 4 kali 6 ya, berarti 240 sekon. Bisa ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak. Jarak itu S tadi. Maka kita bisa menjawabnya S sama dengan V kali T. Langsung kita masukkan besarnya V itu 8, kemudian T-nya 240. Sehingga diperoleh jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh 1920 meter. Oke, udah ya. Jadi tipsnya, dalam mengerjakan soal, kita tulis dulu besaran apa yang diketahui. Setelah menuliskan semuanya, kita cek satuannya. Apakah satuannya itu sudah SI dan setara apa belum? Kalau belum, kita ubah dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis yang diketahui, itu akan memudahkan kita mau pakai rumus yang mana. Nah, kadang-kala kita kan bingung, ini pakai rumus yang mana ya soalnya.
Itu. Jadi lebih baik tulis dulu yang diketahui. Langkah selanjutnya cek satuannya, baru kita bisa mengerjakan. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Sebuah benda bermassa 4 kg didorong dengan gaya sebesar 80 Newton. Besar percepatan yang dialami benda tersebut adalah, kita tulis yang diketahui. Bendanya punya massa 4 kg. Massa itu simbolnya M ya. Kemudian mendapat gaya atau didorong dengan gaya. Simbolnya gaya S, 80 Newton. Maka besar percepatan yang dialami benda berapa? Ditanya A ya, percepatan itu A. Maka kita bisa jawab A, rumusnya masih ingat ya, hukum Newton, A sama dengan F per M. Maka kita masukkan F-nya 80, M-nya itu sebesar 4, sehingga diperoleh 20. Satuannya dari percepatan itu meter per sekon kuadrat. Oke, bisa ya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke temanmu ya. Terima kasih.